Saudara, saya ingin membincang salah satu sarjana ya di Islam, di sejarah peradaban Islam yang hidup di masa Crusade War, perang salib. Orang itu bernama Taqiyuddin Ibn Taimiyah. Perang salib ini perang selama nyaris 200 tahun, ada yang mencatat bahkan lebih, 6 kali perang, dan ini menyebabkan seseorang yang bernama Ibn Taimiyah ini menulis buku karena hidup dalam tekanan, dalam pressure, dalam kebencian kepada non-muslim. Ia menulis buku judulnya Iqtida'u Siratil Mustaqim, yang mana dalam buku tersebut dikemukakan bahwa ada teori al-wala wal bara atau loyalitas dan disloyalitas. Haram, terlarang bagi kita tasabuh dengan Nasoro, menyerupai orang Nasrani atau orang Yahudi ya, dengan atribut mereka, sikap mereka, gaya berpakaian mereka, gaya bicara mereka, dan seterusnya ya. Tetapi kemudian di masa damai nanti Ibn Taimiyah malah menulis buku dialog lintas agama. Ini kan agak aneh ya, jadi ilmuwan ini. Tapi dia adalah sarjana yang prolifik ya, yang berwawasan sangat luas, dan dia menulis buku dialog lintas iman, judulnya Al-Jawabus Sahih Liman Baddala Dinal Masih. Jadi hubungan Islam non-Islam, kemudian Islam Yahudi Nasrani dengan agama-agama Semit atau agama non-Semit, ini menandakan bahwa bahkan sejak zaman Nabi pun hubungan ini sangat baik. Kemudian bagaimana Nabi itu berkonsultasi, berdialog dengan Waraqah bin Naufal misalnya. Dan kehidupan yang demikian ini kehidupan yang sebenarnya mirip sekali dengan potretnya dengan di Indonesia ya, sebelum ia dicabik-cabik oleh penceramah-penceramah palsu. Di Indonesia ini banyak penceramah, maaf saya sebut ini mu'alaf ya. Jadi dia baru masuk Islam, dia dikasih panggung, cari makan dengan menjelek-jelekan agama lama, entah itu Kristen, Katolik, atau Hindu, atau Buddha. Pokoknya dia jelek-jelekan agama lama dengan cari panggung di agama baru. Dan anehnya, oleh para cukong, oleh para makelar, oleh para demagog dan oligark ini dikasih panggung, bahkan diberikan panggung politik. Ini sangat-sangat miris ya. Baik, saya akan kutipkan ini di buku ini, di Filsafat untuk Pemalas, ini buku cetakan yang ke-6. Ada salah satu bab di halaman 168, judulnya Kristus Tanpa Nama. Sudah jelas ketika saya menulis ini pasti saya dihujat ya. Sebenarnya semua sarjana muslim itu menulis buku dialog, hampir semuanya. Apakah Imam Ghazali juga? Al-Ghazali juga menulis buku tentang itu kok. Jadi Ar-Raddul Jalil, Ar-Raddul Jamil ala man ghayyara al-Injil ya. Hampir semua. Dan karena memang bahkan sejak Umayyah hingga Abbasiyah, nanti Abbasid ya, itu semua menyewa jasa penulis, penerjemah, kemudian pustakawan ya non muslim itu untuk bekerja di perpustakaan atau menjadi dokter atau apapun saja. Dan saya kira hubungan-hubungan kerja seperti ini, hubungan bilateral multilateral seperti ini itu biasa, karena Tuhan memang tidak melarang. Bismillahirrahmanirrahim, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Jadi begini, la yanhakum, Tuhan tidak melarang kalian, anil ladzina. Catatannya dua, Allah tidak melarang kita bekerja sama dengan non-muslim. Catatannya pertama, tidak merusak agama. Yang kedua, anil ladzina lam yuqatilukum fiddin. Yang kedua adalah tidak mencederai negara. Walam yukhrijukum min diyarikum. Jadi ada dua hal. Selama perilaku tindakan kita, hubungan dagang, bilateral, multilateral, kerjasama dengan Nasrani atau non-muslim atau apapun saja, selama tidak merusak, satu, anil ladzina lam yuqatilukum fiddin, merusak agama. Yang kedua, tidak mencederai kita sebagai umat yang berbangsa bernegara, selesai. Silahkan bekerja sama dengan apapun dan siapapun. Nah, bahkan kita boleh bersikap moderat di situ ya. Oke, saya bacakan dalam Kristus Tanpa Nama ini satu ungkapan, satu quote ya, di halaman 173. Bisakah membuat Tuhan senang dengan menyakiti sesama manusia? Bisakah menjadi manusia paripurna dengan bertindak tidak manusiawi? Ini maknanya adalah betapa banyak di antara kita ingin menjadi hakim bagi sesama, mengkafir, syirik, bid'ahkan yang berbeda. Kemudian dalam satu tarikan nafas, sikap tertutup, sikap eksklusif ya, merasa diri kelompoknya paling benar dengan mengkafir syirikan, mempersetankan yang berbeda. Ini berbahaya sekali. Dan kalau di Indonesia ini polanya jelas, ini akan diorkestrasi.
akan digiring, diorkestrasi sedemikian rupa oleh para demagog, oleh para oligark, oleh para penyandang dana, semata-mata untuk demi oleh tempurung-tempurung jahat lah untuk meraup keuntungan, khususnya pada momen-momen politik elektoral ya di Indonesia. Nah, kemudian sebelum belajar tentang Tuhan, terlebih dahulu belajarlah tentang manusia agar kelak ketika membela Tuhan dan agama, Anda tidak lupa bahwa Anda manusia. Kemudian berikutnya, Anda yang Muslim tidak lantas menjadi Kristen ya. Misalnya hanya dengan mengucap Natal, Nyepi, Galungan, Waisak, dan seterusnya ya. Sebab misalnya untuk menjadi Kristen saja Anda harus dibaptis ya. Jadi betapa banyak cara beragama kita yang banal, yang dangkal. Kenapa? Karena sekali lagi kita adalah bangsa yang illiterate. Sekali lagi kita belajar dari Ibnu Taimiyah misalnya, orang yang sangat keras, ilmuwan, bahkan betapa banyak ya saudara kita yang kaum fundamentalis, ekstremis, salah di dalam memahami pemikiran pandangan Ibnu Taimiyah. Salah satu buktinya adalah banyak saudara-saudara kita yang Islam kanan, yang ekstremis, yang Wahabi, yang Salafi, sedemikian mengidolakan Ibnu Taimiyah tapi gagal memahami konteks sejarah dari pernyataan sikap-sikap politik Ibnu Taimiyah. Salah satunya teori al-wala wal bara'. Salah satunya di sana diungkapkan dengan mengutip hadis di Sahih Muslim adalah man baddala dinahu faqtuluhu, barang siapa pindah agama bunuhlah dia. Ini tidak berlaku di zaman Nabi. Di zaman Nabi oke, tapi sekarang tidak bisa. Kenapa misalnya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ini memerangi Bani Qainuqa, kemudian memerangi mereka yang tidak membayar pajak? Kenapa? Atau ada perang Riddah ya, juga perang Yamamah yang panjang sekali. Kenapa Abu Bakar Siddiq ini memerangi mereka yang murtad? Kenapa? Karena murtad ini dahulu dianggap political treason, pembangkangan, pengkhianatan kepada negara. Kita ambil contoh begini. Kalau redaksi atau body text ya, redaksi hadisnya man baddala dinahu faqtuluhu, barang siapa pindah agama bunuhlah dia. Pernyataan ini berlaku hanya di zamannya. Kenapa? Karena pindah agama, status kewarganegaraan di KTP lah bahasa sekarang, itu tidak ada agama. Yang ada adalah ini wilayah ini adalah Darul Islam, sana Darul Kufur. Jadi citizenship, kewarganegaraan ditandai dengan agama. Makna hadis itu adalah untuk konteks sekarang, barang siapa merusak negara, entah dengan korupsi, nepotisme, dengan apapun saja, merusak kerukunan kebinekaan, faqtuluhu, maka bunuhlah dia. Maka hukumannya adalah hukuman mati. Ini menandakan bahwa betapa membaca Quran, membaca hadis ini harus mengacu kepada pandangan Ibnu Khaldun ya. Harus mengacu kepada setting sejarah, konstelasi budaya, latar belakang, hal-hal atau faktor-faktor yang melatari ya keputusan-keputusan atau pemikiran-pemikiran progresif dari para ulama terdahulu. Jadi man baddala dinahu faqtuluhu, orang yang pindah agama bunuhlah dia. Saya kira di Indonesia ini kita sudah bebas untuk pindah agama 5, 6, 7 kali, 11 kali sehari bebas. Dan ini mengacu kepada la ikraha fiddin, tidak boleh ada teror atau paksaan dalam beragama, memilih agama, atau juga sebaliknya ya. Ini bertentangan melarang atau membunuh orang yang pindah agama, ini bertentangan dengan hukum HAM saat ini. Oleh karena itu betapa keliru memahami Ibnu Taimiyah yang hebat, yang luar biasa ini dengan mengabaikan konteks zamannya. Oleh karena itu penting bagi kita memahami konteks sejarah di mana kita hidup, bertumbuh seperti dikemukakan di buku ini. Sikap tertutup dan merasa diri paling benar akan tergilas atau terhempas oleh perubahan. Di mana kita bertumbuh, di sana kemanusiaan bertumbuh. Di Indonesia kita lahir, maka menjadi Indonesia adalah takdir. Oleh karena itu tidak ada pilihan selain kita mencintai Indonesia, memuliakan, menghormati tanah air ini. Kita hidup di sini, kita menjunjung tinggi tanah air Republik Indonesia ini dengan tidak mengabaikan segenap kekayaan, kekhasan atau khazanah Indonesia. Oleh karena itu orang-orang seperti Ibnu Taimiyah ini banyak disalah mengerti, atau seperti Ibnu Rus juga, atau tokoh-tokoh progresif kita misalnya di Indonesia ya, seperti Gus Dur, seperti Nurhalis Majid ya. Mereka banyak disalah mengerti oleh kita bangsa Indonesia yang banal, dangkal dalam berpikir, yang illiterate, yang tuna pustaka. Oleh karena itu ya saatnya kita sering-sering membaca buku-buku yang serius, buku-buku filsafat,
yang menggairahkan pemikiran dan memberi penghargaan kepada perbedaan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.